Ajar. Coba nggak ada polisi tadi. Udah gua habisin tuh orang. Dua-duanya. Dan lu Lex, lain kali lu jangan main colongan. Gua paling benci sama orang licik. Sekali lagi lu main licik, lu yang gua habisin. Maaf. Kurang ajar. Gua yang bayar lu, tapi lu yang ngatur gua. Ih, Mondi bener-bener. Coba telepon lagi deh, nyalain lagi deh teleponnya. Malah Abah yang nelpon. Gimana ya? Iya, Abah. Neng di mana? Kok pulang sekolah nggak langsung pulang? Ini Neng di jalan mau pulang kok, Pak. Udah, Abah nggak usah kesini. Lagian Neng udah mau pulang kok. Ini Neng udah di jalan. Ini Om Dang Dingdung sama Abah juga lagi nyariin si Neng. Kenapa Neng nggak pulang-pulang? Benar, Neng udah mau jalan ke rumah. Iya, bener Abah. Lagian Abah nggak percaya banget sih sama Neng. Gimana Abah nggak percaya sama Neng? Hari Abah ngelihat Neng di depan kafe. Hah? Oh iya. Pantesan nyumput. Ya tak, aduh. Yuk, ah. Aduh. Sejak kapan si Neng Raya binti Abah Rama Pangkasep nanti jadi pembohong gini, ha? Sejak Abah suka bohong. Aneh. Ya kenaon sih kita jadi dua-duanya jadi pembohong begini? Ya udahlah, ikasin aja lah, Bah. Saya mah tidak ikhlas, Neng, jadi orang bohong. Bohong itu dosa. Si Neng ngapain lagi kemari? Renang. Nah, renang. Neng, ini mah bukan tempat ngojay, ini mah tempat kafe. Udah tahu kafe tuh Abah, mau nanya. Tanya si Neng teh. Neng, Abah yakin si Neng ini kesini sama si Kemot. Di mana dia? Neng sendirian Abah. Emang Abah lihat si Kemot enggak kan? Mana Abah percaya sama tukang bohong. Abah mau ngeliat dulu. Bah. Neng harus tanggapin dengan positif. Si Abah begini mah karena sayang sama Neng, itu aja. Neng sabarnya. Sabar, Neng. Ya juga sih, Om. Diumpetin ke mana si Kemot sama si Neng gitu. Maaf, Pak. Nyari tempat dulu. Tidak, saya nyari orang yang duduk. Oh, begitu. Iya. Sudah. Mana? Ada? Ada? Oh, apa? Tidak ada. Ini Neng ngumpetin di mana si Kemot? Ih, dibilangin nggak ada Mondi, Abah. Si Kemot. Jangan ngurak kita mah, Abah. Mana sih si Kemot? Pasti sama si Kemot. Enggak, Abah. Ih, udah ayo. Harus percaya tuh, Bah. Kamu udah teh, biar aku tuh percaya. Muncul si Neng eueuh nya eueuh. Kalau dicari Abah nggak ada. Ya udah tuh kita pulang lah. Ayo. Bah. Mama. Biasa mama instan aja kamu mah. Mau makan? Nih duduk sini sok makan. Tega bisa mah we. Aya ulin instan.
Bang, kabur bang! Polisi! Bang, makasih lo tadi udah mau nolongin gua. Kalau nggak ada lo tadi datang bantuin gua nggak tahu nasib gua kayak gimana. Apa? Sekarang gue bawa ke rumah sakit aja. Iya, enggak. Thank you bang, gua nggak apa-apa, gua masih kuat. Serius? Serius. Gua juga lagi buru-buru, ada janji sama Raya. Ya udah. Ya udah buruan ya. Hati-hati ya. Hari ya. Chandra, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kon. Jadi yuk. Ya. Nah, jadi gitu Mang Diman itu ya. Silahkan diminum airnya. Oh iya, alhamdulillah. Dideketin. Iya, makasih. Nah, jadi Mang Diman, kita itu mutlak harus hormat terhadap orang tua kita. Mau dia seagama dengan kita ataupun tidak seagama. Terlebih-lebih kita harus menghormati seorang ibu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Rasul sampai bilang 3 kali, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Kenapa ya Rasulullah ibu kok lebih dihormati daripada bapak? Karena ibu itu lebih besar penderitaannya daripada bapak atau ayah gitu. Sebab kenapa? Wahnan ala wahnin. Susah payah dia, hamil. Pertaruhannya nyawa tuh Mang Diman. Makanya kita mutlak harus hormat sama ibu kita. Nggak boleh kita ngelawan. Kita ini tidak ada kelahan apapun sama ibu itu. Wajib mutlak kita taat sama ibu kita. Saya mau nanya, di dalam kitab Al-Quran ada contoh-contoh yang buruk seperti Fir'aun, kaum kafir, terus Korun. Itu benar ya ayah? Ada di Al-Quran ya? Mang Diman mah ini mah lagi ngebahas ibu Mang Diman. Ya, mana mah bolongan pisan di mah. Orang kan ngomongkan ibu ini malah kan kafirun. Nanya nggak nyambung banget sih, orang ngebahas apaan coba? Udah nggak apa-apa. Mang Diman nanya bagus sebenarnya. Cuman ya jaka sembung bawa golok gitu. Pokoknya emang nggak nyambung lah gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja Mang Diman nanya kayak gitu. Sebenarnya Mang Diman, cerita Fir'aun cerita Korun itu ada dalam Al-Quran. Salah satu cerita yang Mang Diman tanyain, Fir'aun. Fir'aun itu orang kaya Mang Diman. Orang kaya, sampai kuncinya aja, kunci harta gudangnya itu. Salah, bukan Fir'aun, Korun. Apanya? Yang orang kaya. Oh iya, sorry. Maaf. Salah Mang Diman. Mang Diman pinter ya. Pinter dia. Atuh Mang Diman teh. Iya. Pinter, luar biasa Mang Diman. Maksud teh Korun. Makanya itu Korun itu orang kaya. Sampai itu kunci emasnya itu, kunci gudangnya itu dibawa sama keledai. Kemudian karena memang saking pelitnya tuh orang, boy. Saking pelitnya tuh Korun itu sampai sama Allah ditenggelamkan dia ke dalam bumi. Makanya ada di kita disebut dengan harta karun. Aslinya dari harta Korun. Yaudah Pak Ustadz, balik lagi ke soal ibu. Balik lagi ke tentang ibu. Tentang ibu seperti itu Mang Diman. Jadi tidak boleh kita mengatakan sama orang tua umumnya uf itu nggak boleh. Haram hukum seperti itu. Dosa ya? Ya bukan berarti nggak boleh kemudian diganti enggak gitu juga. Ya, tetap nggak boleh ya. Pokoknya kita harus hormati orang tua kita. Itu sajalah, pikir cukup untuk kajian kita pada hari ini. Yang jelas mudah-mudahan kita bermanfaat. Kita semoga jadi anak-anak yang soleh dalam rahmatnya Allah ya. Intinya begitu saja. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, diminum ya. Ya silakan. Ya si Kemot ini. Matiin. Ternyata kamu main belakang ya? Janjian sama si Neng di belakang saya teh, ya? Janjian di mana? Di Cafe Bulao deh. Kafe. Saya emang tadinya mau ke Cafe Blue, Bah. Udah buka dong. Gak sopan kamu teh. Maafin saya, Bah. Moni, Kenapa mulut? muka kamu kenapa?
Hancur begitu, Mot. Tuh, hancur di sini. Neng jorok barusan mau di. Iya, Ray. Tadi waktu kamu habis telepon aku tuh mau langsung buru-buru ketemu kamu di sini. Tapi waktu aku di jalan tadi, aku dicegat sama Alex sama temennya. Dan temennya jago banget. Ya. Gelut berantem terus kamu, ha? Kayak jagoan aja lah. Bukan gitu, Ban. Saya juga tadi udah mau coba kabur, saya mau ngindarin. Tapi nggak bisa, mereka tutup mepet saya. Dan akhirnya temennya itu nyekat saya di depan. Nah, saya mau ngelakuin gimana? Nggak bisa. Kela. Emot, kamu kalah sama Skelek. Piraku. Kemarin di ring tinju kamu menang. Piraku eleh. Bukan Alex yang ngalahin saya, Om. Tapi temennya ini. Namanya Ray Moraga. Kampung Toka. Kali sama di Sumedang, bro. Moraga, Ba. Moraga. Oh, sebenarnya kamu. Dan dia ini juara 3 kali MMA. Kela. Naon MMA teh? Dia jago Sok banget. jorok kalau ngomong teh. 3 kali naon? Juara MMA ya, Ba. Oh, Eta, tinju bebas. Oh, Dan dia juga terus kan. Enggak, cuma katanya kayak orang stres gitu. Saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba main mukulin saya. wah. Bah, ya sudah. Sekarang mah jangan banyak bicara. Sekarang kita ngobatin luka kamu saja. Kita pulang. Pulang ke mana? Ya KBK atau apa? Oh, benar wae sih. Tidak. Nari Abah. Bah, kalau musuh terluka, kita perlu diobatin. Si Moni teh bukan musuh kita. Itu kata ajaran Nabi saya. Nabi kita, Pak, sama tidak? Sok bawa-bawa nabi kamu teh. Ini Pak Gerald. Ya udahlah. Daripada dia bawa. Ayo, sok lah. Ayo, Mot, ikut, Mot. Ayo. Bengkel. Iya, Non. Ada apa sih? Bi, sini dulu, sini. Sini duduk bareng aku. Bibi ngerasa ada yang aneh gak sih sama Adriana? Hah? Aku ngerasa dia tuh kayak lagi ngerencanain sesuatu deh, Bi. Masa tiba-tiba aja ya, Bi, dia tuh berubah jadi baik banget sama aku. Aneh kan? Ih, kalau jadi baik mah itu nggak aneh atuh Non. Malahan mah bagus dia jadi baik sama Non. Malahan sama Bibi mah boro-boro baik tambah galak. Itu dia, Bi. Reva tuh ngerasa Sari tuh cuma pura-pura aja, ada rencana jahat lagi, Bi. Makanya mendingan mulai sekarang Bibi harus mata-matain Adriana, oke? Mata-matain, ngintip-ngintip kayak film action gitu. Ya gitu, Bi. Gitu siap. Oke, pokoknya Bi, kalau misalnya Reva lagi nggak di rumah, terus misalnya Adriana teleponan sama siapapun, Bibi harus dengerin dia teleponan sama siapa, terus ngomongin apa. Terus kalau misalnya nanti mamanya Adriana datang, Bibi juga harus langsung dengerin mereka bicarain apa. Oke, Bi? Oh gitu ya. Ya, oke, siap. Makasih, Bi. Jadi detektif Bi Surti teh sekarang. Aduh, keren. Eng. Kerja dulu dah. Surti, awas aja lo. Gue bakal bikin lo, tuh mulut lo. Lo jadi gak bisa ngomong lagi. Gue ilangin mulut lo. Pelin banget sih. Pembantu ya pembantu aja. Ikut campur urusan gue. Kurang ajar. Coba nggak ada polisi tadi. Udah gua habisin tuh orang. Dua-duanya. Dan lu Lex, lain kali lu jangan main colongan. Gua paling benci sama orang licik. Sekali lagi lu main licik, lu yang gua habisin. Maaf. Kurang ajar. Gua yang bayar lu, tapi lu yang ngatur gua. Neng, sini aja dulu. Lo pergi gak usah. Jangan sok jual mahal. Kamu gak malu apa? Udah, gak usah pergi, temenin abang dulu ngobrol-ngobrol kita. Malu? Ya lepasin gak? Gak bakal abang lepasin, ikut abang dulu. Saya sekali sama gue. Lu nggak denger nih cewek bilang enggak? Masih aja maksa lu. Udah bang, dia masih anak Black Cobra. Gua nggak peduli. Jangan sampai lu.
denger ya. Gue memang bukan orang baik. Makanya jangan macam-macam sama gue. Playboy kampung. Maaf bang, abang kenal sama cewek tadi? Pakai nanya lagi lo. Lama-lama repot juga nih orang. Kalau begitu terus nggak mungkin si Agis ke base camp lagi. Jaga jarak, Neng. Abah, Neng kan lagi ngobatin Mondi. Masa orang lagi ngobatin disuruh jaga jarak, Mas? Udah suruh aja si Sarding tuh jago. Dung. Sarding, saya mah bukan perawat, jadi tidak bisa untuk merawat. Oh, sama, saya juga tidak bisa. Salah. Bah, udah aja tuh sama Abah ya ngobatin kemotnya. Biar ada chemistry-nya. Nah, Chemistry. itu. Tidak, saya bukannya tidak bisa. Saya bisa, cuman tidak mau. Bisinya lutak ke kolot. Ah, makanya tuh Abah biarkan si Neng yang ngobatin. Abah nggak ingat waktu di rumah sakit? Yang ngobatin Abah perempuan, dokternya perempuan, yang punya perempuan. Kumaha ya? Bener pisan, Abah. Coba di rumah sakit, ada tidak yang bilang jaga jarak aman? Tidak ada. Abah dipegang tangan, dipegang pipi, dipegang dada, dipegang perut. Tidak ada yang bilang. Coba, kalau ada yang bilang jaga jarak aman, Abah diinfus di kejauhan pakai jarum tanya. Oh. Lamun pas kena leungeun. Sembuh, tapi karena irung kumaha pingsan Abah. Ya udah tuh kemot. Sok Neng lanjutkeun ya. Cuman Abah harus tetap waspada Neng. Neng juga ya. Mondi juga hati-hati. Tapi kita harus pantau terus. Nih kamu teh karena banyak bohongnya sih sama orang tua. Bukan ngebohongin, itu mah gara-gara abah yang nggak ngizinin. Jadi kan ngebohong. Kan? Garis keras. Ini kan demi kebaikan Neng. Bukan demi kebaikan Neng, itu mah demi keegoisannya abah. Mbak, bisaan udah teh. Sok dikeras-kerasin sih. Oke, ini udah selesai ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bu. Permisi Bu. Ya, Mary. Ibu perkenalkan ini Clara, siapa tahu dia cocok untuk jadi model iklan perusahaan kita. Oh, oke. Hai Bu, apa kabar? Baik. Oh ya Bu, ini hasil interview kami. Oh, oke. Permisi Bu. Ya, makasih ya, Mer. Ya. Clara, ya silakan duduk. Oke, makasih Bu. Duduk. Tante mau nanya nih sama kamu. Udah berapa lama ya jadi model? Udah lumayan lama sih. Kamu nggak takut ya dijelek-jelekin atau digosipin? Kan kamu tahu ada hater dan lain-lainnya, ya kan? Iya sih, bener. Cuman kalau buat aku sih yang penting kita berbuat baik dulu. Terserah orang mau berpikiran seperti apa. Cocok. Ternyata lumayan intelek dan positif thinking nih anak. Cocok. Oke. Hasil wawancara kamu lumayan oke ya. Oh iya. Tante mau nanya sesuatu lagi nih. Iya, boleh. Kamu udah punya pacar belum ya? Kenapa tanya kayak gitu ya, Bu ya? Maaf, ini sebenarnya pertanyaan biasa sih. Soalnya kan nanti kan kamu jadi model di sini supaya tante lebih tahu aja karakter kamu, ya kan? Oh iya sih, benar. Jadi sebenarnya kamu udah punya pacar atau belum? Kebetulan baru aja putus. Putus? Iya. Cocok. Maksudnya cocok gimana? Maksud tante bukan putus nih yang cocok, maksud tante gini, kamu tuh cocok. Tante mau ngenalin gini nih, tante tuh mau ngenalin kamu tuh sama anaknya tante, dan kamu harus tahu anaknya tante tuh gantengnya pakai kuadrat. Iya, ya tante pengen curcol sedikit nih. Tante itu sebenarnya nggak terlalu suka anaknya tante ini deket sama cewek, tapi menurut tante itu dia tuh nggak cocok gitu loh.
Tante lihat-lihat cocokan kamu tahu. Serius. Tante bisa aja. Kamu mau kan dikenalin sama anak tante yang pakai ganteng kuadrat itu, mau kan? Kayaknya nggak usah deh tante, soalnya kan. Jangan gitu dong, please. Iya, tapi kan Clara mau cari kerjaan bukan cari pacar di sini deh. Iya sih, tante suka kata-kata kamu itu. Tapi kalau masalah pacaran ya, dengerin ya Clara. Masalah kamu tuh pacaran nanti sama si boy atau enggak itu kan tergantung kalian berdua. Tante nggak bakal ikut campur, itu urusan kalian. Tante serahkan kepada kalian berdua. Tapi menurut tante untuk sekarang ini yang penting kalian tuh saling kenal dulu. Ya kan, nggak ada salahnya. Namanya juga kenalan. Tapi juga nggak ada salahnya kalau kalian cocok. Gitu. Mau ya? Iya udah deh, nggak apa-apa. Kalau cuman sekedar silaturahmi kan nggak ada salahnya. Cocok lagi. Yes. Kamu cantik sekali dan kamu pinter. Makasih. Oh ya. Kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu udah jadi modelnya di sini, tante pasti akan prioritasin kamu. Iya. Serius? Iya. Kamu akan jadi model langganan untuk perusahaan tante ini. Aduh, cocok? Iya. Cocok? Cocok banget. Cocok banget. Makasih Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Tuh kamu udah bisa ngomong cocok. Iya. Cocok. Oke, sekarang tinggal gimana caranya ngenalin si Clara ke Boy. Maaf Bu, Clara sudah dipanggil untuk screen test. Oh ya udah, Clara kamu screen test dulu. Ikut Mary ya. Oke. Mari Bu. Ayo Clara. Hah? Mumpung Claranya lagi screen test, mendingan aku telepon Boy. Good idea. Oke. Assalamualaikum Mama cantik. Waalaikumsalam. Boy ganteng pakai kuadrat. Ada apa nih mah, tumben banget nelpon Boy? Ih Boy, kok kamu ngomongnya gitu sama Mama cantik? Nggak boleh tahu. Gini loh nak, Mama ini kan lagi pengen merhatiin kamu. Nggak apa-apa kan? Mama pengen nanya nih sama kamu. Boy ganteng lagi di mana ya sekarang? Lagi di rumah mah. Kalau di rumah berarti Boy kan nggak sibuk dong, ya kan Boy? Nah, kalau nggak sibuk berarti Boy bisa datang ke kantor Mama. Boy mau kan bantuin Mama? Bantuan apa mah? Gini, Mama itu lagi butuh model cowok buat pasangan model iklan Mama yang cewek. Nah, kamu masih inget kan? Dulu kan kamu pernah difoto. Nah, kliennya itu suka banget sama kamu. Jadi mereka minta kamu. Gimana nak? Mau bantuin Mama kan? Duh mah, Boy kan udah pernah bilang kalau Boy itu nggak mau jadi model iklan lagi mah. Boy, Mama ngerti kok. Mama tahu, Mama paham banget siapa Boy itu. Kan anak Mama. Ini tapi masalahnya Boy harus ngertiin Mama. Mama itu lagi sepi job. Terus kalau Mama sampai nggak punya job lagi gimana? Sedih tahu. Ya udah deh mah. Tapi besok aja ya Boy ke kantor Mama. Ah, kok besok? Sekarang tahu? Isi Boy demen banget sih godain Mama. Ya udah sekarang deh. Tapi nanti Boy langsung ke dojo Macan Putih ya Ma ya. Boy nggak bisa lama-lama di sana. Iya. Pokoknya kamu datang dulu, pemotretan dulu, terserah deh habis itu kamu mau kemana ya. Oke? Kamu datangnya sekarang ya sayangnya. Hati-hati ya. Mama tunggu di kantor ya. I love you Boy ganteng.